Yo, balik lagi di Ripi Channel. Ya, gua mau ngebahas soal molis nih. Takutnya yang kemarin, video gue yang kemarin itu nggak jelas. Nah, sekarang semoga aja jelas nih. Nah, sebelumnya gua mau ngebuktiin kalau gua pernah jadi driver molis. Takutnya gua bukan driver molis. Gue cuman dari omongan ke omongan, bukan gue sendiri yang ngerasain. Nah, gue makanya mau buktiin kalau gue ini emang driver molis. Ini adalah surat serah terima kendaraan unit motor listrik nih. Nah, itu bukti kalau gue ini mantan driver molis. Nah, gue pengen nge-share lagi cara ngembaliin unit molis sebelum kontraknya habis 1 bulan. Kalau dari pengalaman gua yang saat itu, yang gua nggak tahu apa-apa soal molis, gua nyari sana sini informasi melalui Facebook, YouTube, sama anak-anak driver sesama molis. Alhasil yang mereka katakan itu adalah hati-hati bang, takutnya akunnya nanti kenapa-napa, karena gua awalnya adalah driver reguler. Setelah gua cari-cari informasi segala macam, kayak kemarin di video gue bilang, gua dapet anak molis, mantan molis. Dia make molis itu udah kontrak kedua. Nah, di kontrak yang udah kontrak keduanya itu, dia tidak bisa bayar motor listriknya sampai akunnya ke suspend, lalu motornya pun juga dinonaktifkan. Setelah 2 minggu, orang molis datang ke rumahnya untuk nanya gimana nih bang baiknya, karena dia udah ngerasa nggak sanggup, makanya dia bilang untuk dikembalikan motor molisnya. Nah, setelah gua sharing lah ke dia gitu, tentang apa yang gua rasain tuh selama 5 hari. Di situ lihat kan, gue mulai di tanggal 18, balikin di tanggal 24. Itu cuman sekitar 5 hari. Karena kan 1 harinya kan gue nggak make. Gue cuma make tanggal 23 sampai 23. Di tanggal 24 itu gue make udah jadi reguler. Itu ada di video itu. Gue mau ngasih tahu dulu nih pendapatan gue selama di molis. Selama di molis itu dari tanggal 18 sampai tanggal 23. Yang 24 itu gue sudah jadi reguler lagi. Ini dia. Nah, udah ngeliat kan penghasilan gua berapa
Sebetulnya itu penghasilan kayak gue biasanya sih, di reguler sama di molis itu sama, gue dapetnya segitu aja. Memang dasarnya akun gue itu sebetulnya akun food. Nah kalau gue pakai molis gue mainin semua. Gue cuman someday aja yang gue nggak berani, karena kalau gue lagi pakai molis nih, itu satu baterai aja yang gue rasain itu maksimal dapat 5 sampai 7 orang, tergantung dari jalannya. Kalau jalannya itu banyak tanjakan ya paling cuma 5. Kalau udah banyak tanjakan, orangnya juga gede-gede, gemuk-gemuk, apalagi kadang suka bawa ibu-ibu yang bawa anak, udah kelar. Makanya gua nggak berani bawa someday. Khawatirnya kalau gua bawa someday dari rumah gua sampai segala macam tuh gua nganterin, kan kita juga harus nyari alamat kan kalau kita main someday kan. Baterainya habis. Kalau baterainya habis gue bingung mau ngecas di mana. Karena di daerah rumah gue sendiri di daerah Depok itu untuk ngecas baterainya aja itu susahnya luar biasa. Saat kita nyolok nih ke warteg, "Pak, saya numpang ngecas ya." Jawaban dia adalah iya. Tapi setelah dia ngeliat baterai, dia langsung komplain. Bilang kalau, "Bang, jangan bang, saya bisa tekor." Bayangin dah tuh. Makanya gue nggak berani. Paling main pantat jauh, gue balik, gue ngecas lagi di rumah, gue main lagi, keliling lagi, habis cas, udah gitu aja bolak balik. Memang capek sih. Dan itu hasilnya. Hasil gue selama pakai molis maupun gua waktu di reguler kayak sekarang pun itu hasilnya sama, nggak jauh beda, di angka 90 150. Alhamdulillah sering juga dapat 200-an. Ya kalian semua pasti ngerasain lah itu, ada gacor, ada anyap, kalau lagi gede suka dapat trek jauh ya kan. Pasti kalian semua pernah lah ngalamin yang apa yang gue alamin. Nah kalau lo lihat itu penghasilan gue semenjak gue pakai motor listrik itu dipotong 50.000, lalu gue juga dipotong oleh pinjol sebesar 29.000. Kira-kira berapa pendapatan gue sehari? Belum dihitung listrik, belum dihitung makan gue di jalan. Kopi rokok nggak usah dihitung deh, kalau tambah kopi rokok udah kelar udah. Nah gue mau bawa apa untuk keluarga kecil gue? Itu yang gue sampein ke orang molis saat pengembalian molis. Nah alhamdulillah orang molis ngerti banget kondisi gue seperti apa. Dia ngerti, lalu dia bilang iya untuk dikembalikan unitnya, lalu kita pulang. Tapi sebelumnya gue juga mau ngasih tahu, gue ngebalikin molis itu gue masih ada tunggakan 2 kali, yaitu 100.000 berarti totalnya 2 hari 100.000. Kalau kata orang-orang kan nggak bisa aktif kan, buktinya gue sampai sekarang gue masih narik karena gue yakin kok Grab itu nggak sekejam itu. Dan emang bener kalau gue bisa narik sampai sekarang. Bahkan temen gue tuh yang nge-share soal molis, dia juga bilang hal yang sama, kalau dia masih bisa narik sampai sekarang. Gue juga ya kan. Makanya kalau
lu mau pulangin molis lu belum di waktu kontraknya 1 bulan, asalkan lu bisa ngomongnya yang benar, baik, nggak nyolot, nggak marah-marah, gue yakin mereka pasti nerima. Asalkan lu memang lu fakta aja kalau lu emang nggak mampu. Jangan sampai lu pendapatan lu 200 300 pakai molis terus lu mau pulangin belum waktunya. Nggak bakal bisa itu bro. Gue yakin nggak bakal bisa kayak gitu, nggak bakal diizinin. Sekalipun diizinin juga akun lu pasti diombang-ambing, gue yakin itu. Tapi kalau emang lu nggak mampu, pendapatan lu tuh kurang, lu bilang aja, nggak usah malu, bang gue mau pulangin molis karena gue nggak mampu. Pendapatan gue aja cuma 100.000 bang, 50.000 buat molis, gue makan berapa? Taruh 15.000. Warteg zaman sekarang kan 15 ribuan lah, atau 10.000, nggak pakai minum ya kan, sisa 40 atau 35, ngasih istri. Makan apa? Belum listrik, belum gas kalau habis, belum bayar kontrakan. Bilang aja kayak gitu, ngomong baik-baik tapinya ya. Itulah kenapa gue bilang kalau Grab itu nggak kejam, dia ngerti kondisi kita sebagai driver. Nah sekarang nih gue paling sebel kalau ada yang bilang molis itu di prioritas. Lo lihat tuh yang ngomong prioritas. Penghasilan gue pakai molis itu dari jam 6 pagi, bahkan dari jam 5 pagi loh. Demi Allah, gue nyalanya dari pagi loh, itu sampai malam loh, pendapatan cuma segitu. Itu namanya di prioritas. Kalau lu masih mikir diprioritaskan, silakan daftar, dan lu akan merasakan apa yang gua dan yang orang lain rasakan. Kayak gitu bro. Ya semoga sih dengan gua nge-share pengalaman pribadi gua nih selama gua pakai molis, lalu gua ngebalikin molisnya, itu bermanfaat. Oh iya, satu lagi nih, informasi ini hanya informasi dari orang, bukan dari pengalaman gua. Dan itu sih waktu itu gua pas gua balikin, kebetulan ada satu orang, bocah lah, dia masih muda banget itu. Dia ngebalikin molis, dia udah kontrak udah 1 bulan. Lalu di kontrak yang keduanya, cuman waktu pulangin molisnya itu belum waktunya. Itu bisa, jadi lo 1 bulan dulu, setelah 1 bulan lalu habis kontrak lagi mau kapan aja bisa. Cuman kalau yang 1 bulan ini nih, 1 bulan pertama itu harus ngabisin 1 bulan. Itu informasinya. Tapi kenyataannya yang gue alamin pribadi nih, alamin sendiri nih, kalau gue aja 5 hari loh bisa gue pulangin. Dengan cara gue ngomong baik-baik, gue gak marah. Demi Allah gue gak marah-marah, gue gak maki-maki, gue gak galak. Gue cuman mohon lah sama dia untuk ngertiin gue. Ya alhamdulillah, guanya nggak sampai emosi, dianya juga bisa ngertiin gua. Tapi kalau dianya agak ulet, ya kemungkinan besar gue juga bisa marah-marah sih. Tapi alhamdulillah penyampaian orang molisnya itu orangnya enak kok. Gue lupa nama orangnya gemuk, gondrong. Itu enak orangnya, asik orangnya. Jadi lo nggak usah takut, kalau mau pulangin aja.
Lu pulangin aja, nggak usah khawatir, lu pulangin aja langsung ke Cakung. Nanti di sana lu ngomong baik-baik, lu kasih tahu, jelasin soal ketidakmampuan lu untuk bayar mulis. Insya Allah itu akan dibalikin. Ya itu aja sih informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian nih sesama ojol nih. Ya semoga aja bermanfaat. Ya salam satu aspal, Ripi Channel.